Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Firjatullah Haras dari Administrasi Pembangunan Negara. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menerangkan model formasi kebijakan publik. Di sini saya akan menerangkan 3 model kebijakan publik yang ada saat ini. Di sini ada 3 model yang akan saya terangkan. Apa saja itu? Yaitu model teori elit, dan yang kedua ada model rasional, dan yang terakhir ada model kelembagaan. Kita masuk ke model yang pertama, yaitu model teori elit. Model teori elit adalah model kebijakan publik yang diambil dari nilai atau pilihan suatu elit, yaitu bahwa kebijakan ini tidak ditentukan atau diputuskan melainkan dari suatu elit itu sendiri yang mengatur jalannya sebuah kebijakan yang telah ditetapkan. Model ini merupakan abstraksi dari suatu pembuatan perundang-undangan yang identik dengan suatu elit atau pemerintahan. Dalam model kebijakan ini terdapat 2 lapisan. Yang lapisan paling atas terdapat elit yang mengatur sebuah kebijakan untuk dijalankan, dan lapisan bawah terdapat massa yang diatur dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dari elit itu sendiri. Model ini juga menggambarkan pembuatan kebijakan publik dalam bentuk susunan, di mana masyarakat berada pada tingkat paling bawah, yaitu massa itu sendiri, dan elit berada pada ujung susunan dan juga sebagai aktor internal birokrasi pembuatan kebijakan publik. Dalam hal ini kita kenal sebagai pemerintah. Adapun kelemahan dari model kebijakan ini yaitu masyarakat tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menciptakan opini tentang isu kebijakan yang harusnya menjadi agenda politik di tingkat atas. Sementara birokrat dan administrator hanya menjadi mediator bagi jalannya informasi yang mengalir dari atas ke bawah. Kita lanjut ke model selanjutnya, yaitu model rasional. Model ini adalah model yang dimana pembuatannya atau keputusannya akan mengarahkan pada pilihan alternatif yang paling efisien dari tujuan sebuah kebijakan. Model ini juga dapat diartikan sebagai kebijakan yang mampu mencapai keuntungan sosial tertinggi dengan cara mengetahui semua keinginan masyarakat, mengetahui juga semua alternatif yang harus disediakan, dan mengetahui juga semua konsekuensi dari sebuah kebijakan alternatif tersebut. Adapun kelemahan dari kebijakan ini yaitu kecenderungan yang berkembang dalam masyarakat tidak dapat terdeteksi, sehingga menyulitkan dalam pembuatan kebijakan ini untuk menentukan arah kebijakannya harus kemana. Selanjutnya ada model kelembagaan. Model kelembagaan adalah model kebijakan yang masih berbentuk konservatif, atau kita sebut dengan tradisional ataupun kuno, karena pusat dari model ini hanyalah lembaga-lembaga ataupun organisasi dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Adapun kebijakan ini dipandang sebagai kegiatan lembaga pemerintahan saja, karena terdapat hubungan yang paling erat antara kebijakan publik dengan lembaga-lembaga pemerintahan itu sendiri. Adapun lembaga pemerintahan itu sendiri yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Salah satu kelemahan dari model ini adalah terpusatnya perhatian pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Seringkali terjadi bahwa apa yang diputuskan oleh pemerintah memberikan kesan telah dilakukannya suatu tindakan yang sebenarnya hanya untuk memelihara ketenangan kestabilan saja. Persoalan yang muncul dari pendekatan ini adalah dalam menentukan tujuan itu sendiri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan terima kasih.